Gerakan Habib Jafar Shadiq Alatas serukan gulingkan presiden masuk kategori makar. Netizen bilang bangsat nih orang. Ada penunggang-penunggang yang ingin memanfaatkan ini untuk agenda yang lain dalam rangka untuk menjatuhkan pemerintah. Ini yang beredar kemarin, dia menghina Presiden Jokowi dan jelas-jelas memprovokasi jamaahnya untuk mengambil senjata, mengangkat senjata, menurunkan Presiden Jokowi. Ini jelas-jelas makar. Atau dia juga sengaja dipakai proksi oleh kelompok tertentu untuk membuat kegaduhan. Dan dia dibayar juga. Kembali lagi urusannya cuan. Nah, Jafar Umar Shadiq ini bukan kali ini aja membuat persoalan, membuat kebangsatan. Kurang ajar. Itu tahun 2019 yang lalu dia pernah ditangkap polisi karena ujaran kebencian menghina Kiai Ma'ruf Amin, Pak Wapres kita, dikatakan babi. Ini ya orang ini. Ternyata belum kapok begitu ya, masih. Dan kalau menyangkut makar, nggak peduli mau kapanpun video ini dibuat, kalau isinya memang patut diduga berisi ajakan merobohkan NKRI, maka layak kita sentil-sentil burungnya, baru kita laporkan polisi. Kasus rekaman video yang berisi jamaah provokatif pendakwa Habib Jafar Shadiq Alatas atau JSA menyuruhkan jamaahnya agar bersatu dan membawa pedang untuk menggulingkan Presiden Jokowi viral dan ramai diperbincangkan para netizen dan mempertanyakan mengapa polisi belum bertindak. Potongan video rekaman Habib JSA menjadi viral usai diunggah pengguna Twitter Bambang Mulyono II seperti dilihat pada Kamis 17 Februari. Di media sosial, saat pendakwa Habib JSA sedang berceramah mengajak para jamaah bersatu membawa pedang menggulingkan Presiden Joko Widodo. Seruan itu di atas sudah masuk kualifikasi kejahatan pidana makar. Karena itu, Polri harusnya segera melakukan tindakan polisionil guna mencegah konsolidasi massa yang lebih besar untuk merealisasikan seruan Habib JSA itu. Polisi Republik Indonesia tidak boleh bersikap menunggu atau baru bertindak setelah ada laporan polisi dari masyarakat. Polri harus melakukan tindakan polisionil yang cepat terhadap siapapun yang secara langsung atau tidak langsung merongrong kepala negara dan mengganggu ketertiban umum. Ini adalah ancaman terhadap integrasi bangsa yang akhir ini menguat karena selama ini banyak kasus pidana yang menyangkut wibawa kepala negara dan integrasi bangsa. Namun polisi baru merespon kalau sudah ada laporan dari masyarakat atau setelah didemo dengan kekuatan baru Polri bertindak. Dibenahi, pola kerja Polri itu harus dibenahi, terutama dalam kasus yang menyangkut kejahatan makar. Karena jaringan kelompok yang menghendaki kejatuhan Presiden Jokowi terus digaungkan dan mereka merasa diri sebagai kebal hukum dan terus-menerus mengkonsolidasikan kelompoknya untuk merongrong kekuasaan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Seruan Habib JSA kepada jamaahnya agar bersatu angkat pedang menggulingkan Presiden Jokowi, pemerintahnya pun telah direkam dan beredar secara luas melalui media sosial untuk memprovokasi publik dan berdampak potensial untuk memecah belah persatuan bangsa. Dalam rekaman video di media sosial yang berisi ceramah provokatif pendakwa Habib JSA, terdapat narasi berisi seruan kepada para jamaahnya agar bersatu membawa pedang untuk menggulingkan Presiden Jokowi dan pemerintahannya. Ini harus diwaspadai karena aksi-aksinya bisa merepotkan aparat penegak hukum. JSA hingga saat ini belum ada langkah-langkah penindakan berupa penangkapan dan penahanan terhadap Habib JSA. Untuk penyelidikan dan penyidikan, sementara desakan publik agar Habib JSA segera ditangkap dan ditahan cukup menggema. Pertanda dukungan publik yang meluas kepada Polri untuk menindak para terduga makar. Sebagai contoh kasus makar terhadap negara yang disangkakan kepada Egy Sujana, di mana sejak 2019 hingga sekarang tidak ada dan tidak jelas kelanjutannya. Padahal seruan Habib JSA sudah masuk kategori permulaan pelaksanaan rencana untuk makar dan seruan itu dilakukan di hadapan para jamaah yang telah memiliki visi dan misi yang sama. Dipastikan akan dikonsolidasikan lewat rekaman video dan medsos guna memperluas dukungan. Jangan dikira kelompok Habib JSA dan kawan-kawannya hanya sebatas ceramah lalu diam. Mereka dipastikan melalui forum-forum ceramah akan terus mempersiapkan gerakan untuk makar dan terus-menerus menebar kebencian untuk menimbulkan rasa kebencian dan permusuhan antar individu atau golongan masyarakat melalui medsos. Tindakan makar diancam dengan pidana penjara oleh Kitab KUHP dalam pasal 104, 107, dan 108. Beberapa hari ini publik dikejutkan dengan pemberitaan seruan jihad oleh Ustadz Habib Jafar Shadiq Alatas. Ingat, perbuatan makar diancam pidana. Dengan lantangnya, ulama tersebut menyerukan seruan jihad untuk mengganti pemerintahan Presiden Jokowi. Jafar Shadiq meminta para jamaahnya agar menyiapkan senjata untuk menggulingkan Jokowi.
Apa yang diserukan Jafar Shadiq juga jelas mengarah pada perbuatan makar. Menurut Kamus KBBI, makar adalah akal busuk, tipu muslihat, perbuatan menyerang orang, perbuatan menjatuhkan pemerintahan yang sah, menggulingkan pemerintahan yang sah dan demokratis. Selain perbuatan yang melanggar hukum, juga bisa merusak sistem demokrasi di sebuah negara yang sudah diperjuangkan dan dijalankan sejak lama. Siapapun warga negara harus taat pada sistem ketatanegaraan yang ada di negara kita. Setiap tindakan yang mengarah pada perbuatan makar pasti akan berhadapan dengan Polri yang menjadi alat negara untuk menjamin berjalannya aturan hukum di negara kita. Pasal tentang perbuatan makar diatur dalam KUHP, pasal 104 dan 107. Dalam pasal 104 dinyatakan makar dengan maksud untuk membunuh atau merampas kemerdekaan atau meniadakan kemampuan presiden atau wakil presiden memerintah diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama 20 tahun. Sedangkan dalam pasal 107 dinyatakan makar terhadap pemerintah yang sah, disebutkan bahwa makar yang dilakukan dengan niat menggulingkan pemerintah dihukum penjara selama 15 tahun. Tentu amat disayangkan, seorang ulama justru menyebarkan ancaman yang diduga melanggar hukum, yaitu perbuatan untuk menggulingkan pemerintah yang sah yang dipilih oleh rakyat secara demokratis. Negara kita bukan negara yang dipimpin oleh seorang fasis yang mempertahankan kekuasaannya dengan berbagai cara, termasuk kekerasan. Jadi untuk apa melakukan makar? Ayolah semua elemen bangsa, termasuk ulama, jangan lagi ada yang mengadu rakyat dengan umarannya. Apalagi bukankah dalam konsep komunikasi tentang proses alur komunikasi, ulama termasuk kelompok opinion leader dalam masyarakat yang punya pengaruh penting dalam proses penyampaian pesan? Salah satunya, dan sudah saatnya ulama dan umara bersatu padu untuk kepentingan masyarakat banyak. Jangan makar yang pasti melawan hukum, sebab lebih baik kita bergandengan tangan menyelesaikan semua permasalahan ini. Dan Presiden Jokowi kembali menjadi viral di media sosial dan hangat dibincangkan masyarakat pada umumnya. Kali ini berkaitan dengan video yang menjadi viral terkait ceramah seorang Habib Jafar Shadiq Alatas. Video itu menyampaikan gulingkan pemerintahan Presiden Jokowi. Habib Jafar Shadiq Alatas menyuruhkan semua jamaahnya untuk bersiap-siap angkat senjata menggulingkan Jokowi. Bahkan dengan ganasnya, Habib mengajak seluruh jamaah bergandengan tangan untuk menggulingkan Jokowi sambil meneriakkan takbir. Video yang menjadi viral di media sosial terkait ceramah itu ikut mendapatkan komentar dari warganet. Warganet pun meminta untuk segera menangkap Habib Jafar Shadiq Alatas. Menariknya, para warganet memberikan simpatinya kepada Presiden Jokowi atas video yang viral itu. Pak Jokowi, presiden terbaik tiada duanya. Habib ini yang harus segera dikirim ke Nusa Kambangan seumur hidup, kata Musdalifah. Tak hanya warganet, kecaman kepada Habib Jafar Shadiq Alatas juga datang dari kader Partai Besutan Megawati Soekarno Putri, yaitu PDIP Ruhut Sitompul. Dalam statusnya yang diunggah melalui Twitter pribadi, Ruhut Sitompul tampak geram dengan pernyataan Habib Jafar Shadiq Alatas. Untuk itu, ia meminta anak buah Kapolri Listio Sigit Prabowo segera menangkap dan menjebloskan Habib Jafar Shadiq Alatas ke dalam penjara.